Sudah siap Bu Sumarni untuk coaching hari ini? Sudah siap, Bu. Mungkin suaranya lebih keras ya Bu Sumarni Oke. supaya terdengar lebih jelas. Apakah Jelas. suara saya sudah terdengar dengan jelas Bu Sumarni? Kalau Bu Septi sudah jelas sekali. Kalau saya sih Bu, apakah saya kurang jelas atau bagaimana ini Iya, posisinya? sudah jelas, Oke. sudah cukup jelas. Oke, kita mulai saja untuk coaching kita hari ini ya Bu. Oke, siap Bu Ya, Septi. saya jadi coach, nanti Bu Sumarni jadi coachee. Oke. Oke. Halo Bu Sumarni. Halo juga Bu Septi. Selamat pagi Bu Sumarni. Pagi juga Bu Septi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Sumarni? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu dan baik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Iya, saya hari ini puji Tuhan baik, sehat, dalam keadaan bahagia, bisa bertemu dengan Ibu Sumarni dalam sesi coaching kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih banyak ya Bu Septi sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Padahal saya tahu itu Bu Septi itu orangnya sangat sibuk, banyak kegiatan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Iya, sama-sama Ibu Sumarni. Saya juga senang bisa bertatap maya bersama Ibu Sumarni untuk percakapan coaching kita pada pagi hari ini. Saya senang bisa membantu Ibu Sumarni apa yang menjadi permasalahan atau apa yang ingin Ibu perbincangkan kepada saya siap untuk mendengar dengan sepenuh hati. Nanti kita bisa bersama-sama untuk merencanakan apa sih yang seharusnya harus Ibu Sumarni lakukan. Oke, jadi pada kesempatan coaching kita pagi hari ini ya Bu, apa Ya, sih yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kita pagi hari ini? ya Ibu, saya adalah guru kelas 4 Ibu dengan siswa ya lumayan banyak sih, 22 siswa. Itu terdiri dari anak laki-laki 10 siswa, kemudian anak putri itu 12 siswa, Bu. Ya, Tapi saya ini ingin menemukan cara untuk membantu siswa saya yang sering itu loh, Bu, mengerjakan PR. mm-mm. Saya sih sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasinya, Bu. Ya, tetapi saja siswa tersebut selalu lupa, Bu, untuk mengerjakan PR-nya. Mm-mm. Kan aku jadi bingung, Bu. Oh, jadi Ibu ingin memperbincangkan tentang situasi di sekolah Ibu di mana salah satu siswa atau beberapa siswa Ibu ada yang tidak mau mengerjakan PR, begitu ya Bu ya? Ibu betul sekali, Bu. Ya. Baik, Eh, terima kasih ya Ibu Sumarni sudah mau berbagi cerita dengan saya pada percakapan coaching kita pagi hari ini ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan secara lebih detail begitu mengenai perilaku dari siswa-siswa Ibu di sekolahnya Ibu gitu ya. Eh, apa ya, perubahan perilaku-perilaku apa sih yang ditunjukkan dari siswa-siswanya Ibu, kemudian mungkin ada apa, seberapa sering siswa-siswa tersebut mungkin tidak mengerjakan PR atau mungkin ada pola tertentu yang ditunjukkan dari siswa-siswa di tempat Ibu. Coba Ibu ceritakan secara detail. Baik, Bu Septi, saya akan menceritakan nih di kelas saya itu ada salah satu siswa yang bernama Andi. Dia yang hampir setiap minggunya kayak setiap hari loh Bu, dia selalu lupa untuk mengerjakan PR. Kadang-kadang dia juga membawa buku catatan dan kadang dia juga bilang lupa Bu, nggak ada PR kayak gitu. Dia sebenarnya anak yang cukup aktif, dia yang energik. Dia itu juga anak yang selalu ikut 10 besar loh Bu. Tapi kenapa kok kalau ada PR dia selalu lupa? Tapi sebenarnya dia itu anak yang kurang tertarik dengan PR Bu. Padahal anaknya pinter loh. Dia juga sering lupa atau mengaku
untuk mengerjakan PR, Bu. Oke, dari cerita Ibu Sumarni gitu ya, selama ini apa sih yang pernah Ibu lakukan atau Ibu coba untuk mengatasi siswa-siswa yang tidak mengerjakan PR atau mungkin melupakan PR-nya begitu? Apa sih yang pernah Ibu lakukan? Coba mungkin Ibu bisa menceritakan itu kepada saya. Iya, Ibu. Ya dia bilang kan PR-nya terlalu sulit atau kadang dia lupa karena sibuk dengan kegiatan lain di rumah, Bu. Itu penyebabnya. Mungkin anaknya itu apa ya, dia lebih suka bermain daripada dia mengerjakan PR. Juga mungkin orang tua dari si Andi itu tidak mengawasi anaknya atau membimbing anaknya dalam mengerjakan PR. Padahal Ibu, saya sudah selalu mengingatkan di WA Group untuk orang tua bahwa setiap hari ada PR. Seperti itu, Bu. Oh, berarti Ibu sudah pernah menanyakan langsung kepada siswa tersebut mengapa dia tidak mengerjakan PR? Iya, Ibu, saya sudah. Saya rasa jadi karena dia kurang mungkin terorganisir, Ibu, atau mungkin dia merasa PR itu tidak penting. Okay. Ya, ya, ya. Oke, baik Ibu Sumarni, kira-kira apa lagi sih yang menjadi penyebab utama anak ini tuh tidak mau mengerjakan PR? Mungkin ada faktor-faktor lain yang Ibu selama ini amati begitu. Kira-kira apa Bu yang menjadikan anak ini kok tidak mau mengerjakan PR? Penyebab utamanya itu apa? Oh iya, dari penyebab utamanya itu mungkin dia terlalu sibuk dengan kegiatan di luar sekolah, atau mungkin dia tidak ada pengawasan dari orang tua, dan dia tidak tertarik dengan PR yang diberikan oleh saya, Bu. Ya, ya, ya. Baik, dari penjelasan Ibu Sumarni tadi, kira-kira selama ini apa sih yang pernah Ibu lakukan untuk memberikan solusi atau untuk menangani anak-anak yang tidak mau mengerjakan PR ini? Apa saja Bu solusinya yang pernah Ibu lakukan begitu? Iya, yang sudah pernah saya coba ya Bu untuk mengingatkan secara langsung di kelas kepada anaknya. Kemudian saya juga memberikan catatan di agenda sekolah. Tapi sepertinya itu tidak terlalu aktif Bu. Padahal saya selalu mengingatkan setiap hari ke anak-anak. Ada PR, ada PR. Kayak gitu. Oke. Kemudian pendekatan apa yang pernah Ibu coba lakukan? Pendekatan yang lebih berbeda mungkin yang Ibu lakukan kepada anak tersebut supaya dia ada keinginan nih untuk mengerjakan PR tanpa disuruh gitu. Ya, padahal Ibu, saya sudah memastikan bahwa PR yang diberikan sesuai dengan kemampuan siswa, Bu, sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Juga saya juga memberikan PR itu enggak langsung sulit deh, Bu. Saya selalu bertahap. Secara bertahap saya memberikan PR, mulai dari yang lebih mudah, kemudian dari yang sulit. Seperti itu, Bu. Oke. Oke. Kira-kira apa ya? Ibu mungkin bisa mencoba melakukan pendekatan yang lebih personal begitu kepada anak tersebut atau pendekatan yang lebih mendalam begitu kepada anak tersebut supaya dia itu mau mengerjakan PR atau tugas-tugasnya. Apa Ibu? Kira-kira pendekatan personal yang mau Iya. dilakukan? Mungkin saya bisa berbicara dengan orang tuanya Andi, dan saya akan ngomong untuk membantu anaknya atau mengawasi, membimbing ketika anaknya belajar dan memastikan jika anaknya mengerjakan PR. Pokoknya saya akan selalu mengingatkan kepada orang tua Andi agar Andi itu mengerjakan PR dan selalu ingat. Oke, baik. Selain pendekatan yang lebih personal ataupun lebih dalam begitu nggih terhadap anak ini ya, si Andi tadi ya Bu ya? Iya betul si Andi, Bu. Ya, pendekatan kepada Andi, kemudian juga sudah pendekatan kepada orang tuanya. Kira-kira metode apa lagi nih yang mau Ibu coba supaya Andi ini itu mau
bertanggung jawab atas tugas ataupun PR yang harus dikerjakannya. Kira-kira metode lainnya apa Bu yang bisa Ibu lakukan begitu? Baik Bu Septi, sepertinya saya perlu membuat jadwal harian atau mingguan yang lebih jelas untuk anak. Ya. Saya itu nantinya selain saya ngomong ke anak langsung, saya juga akan memberikan jadwal harian atau mingguan di WA Group biar orang tuanya mengetahui bahwa ada PR setiap hari. Juga saya akan memberikan penguatan motivasi kepada anak bahwa PR itu penting, jadi kita harus mengerjakannya, apa yang dipelajari itu selalu ingat, jadi selalu tertanam. Kalau nggak ada PR, pasti anak-anak nggak mau belajar, dia hanya berpikirnya cuma bermain, dia juga nggak mengingat materi yang diberikan oleh guru sebelumnya. Kemudian saya juga membimbing mereka untuk konsisten dalam mengerjakan PR dan selalu ingat. Pokoknya saya nggak itu loh Bu, nggak jeli-jelinya, selalu mengingat dan mengingatkan dengan anaknya deh. Kemudian saya juga di WA Group dengan orang tuanya agar anaknya dapat mengerjakan PR karena PR itu sangat penting buat pelajaran Bu. Dan untuk meningkatkan hasil belajar agar anak-anak saya deh semuanya naik kelas mendapatkan nilai yang diinginkan. Oke, bagus sekali Ibu untuk ide-ide yang akan dilakukan ya untuk mengatasi si Andi ini ya yang seringkali lupa untuk PR ataupun dalam mengerjakan PR-nya. Oke, sekarang kita bicarakan kira-kira rencana-rencana apa nih yang akan Ibu Sumarni lakukan ya terhadap rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira apa sih langkah pertama yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi Andi ini? Ya Ibu Septi, langkah pertama untuk mengatasi Andi yang tidak selalu mengerjakan PR, mungkin saya ingin membicarakan masalah ini dengan orang tua Andi Bu, karena ini hal penting, karena ini kayak bukan hal sepele, sangat penting bagi anak, karena PR seperti tadi saya bilang, PR itu menginginkan siswa untuk belajar. Kalau anak nggak belajar, nanti bagaimana nilainya dan anaknya itu nggak disiplin dalam hal belajar. Saya ingin anak-anak saya belajar dengan baik, dengan disiplin. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan nilai akademisnya nanti akan naik, akan tinggi. Oke, jadi langkah pertama yang ingin Ibu ambil adalah membicarakan hal ini ya Ibu ya bersama dengan orang tuanya Andi begitu ya? Iya Ibu. Oke, baik. Kira-kira kapan waktu yang akan Ibu Sumarni gunakan untuk berbicara kepada orang tuanya Andi? Ya, saya akan berbicara dengan orang tuanya Andi dalam minggu ini Bu, secepatnya. Saya akan meminta orang tua Andi untuk hadir di sekolah. Misalkan ibunya Andi itu nggak ada waktu, biasanya di rumah, saya juga langsung ke rumahnya Andi, orang tuanya Andi, untuk membicarakan tentang permasalahan yang dialami Andi, karena ini sangat penting. Jadi saya harus berkomunikasi, harus menghubungi, bertemu langsung dengan ibunya Andi, apa sih yang melatar belakangi bahwa Andi itu tidak pernah mengerjakan PR. Oke. Jadi tadi kalau orang tuanya Andi tidak bisa datang ke sekolah begitu, Ibu Sumarni yang akan ke rumah Andi untuk berkunjung membicarakan kenapa sih Andi tidak mau mengerjakan PR selama ini begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu Septi. Oke, bagus Ibu. Kira-kira setelah Ibu berbicara nih kepada orang tuanya Andi, kira-kira langkah selanjutnya itu apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi persoalannya Andi ini? Ya, saya itu akan membuat jadwal Bu dan menempelkannya itu minggu depan. Jadi kayak gini, saya akan buat jadwal tentang PR. Setiap hari saya jadwalkan ada PR, saya tulis di meja depan anak, biar selalu mengingat dan mengingat, oh iya ada PR kayak gitu. Kemudian saya juga nggak segan-segannya saya selalu itu ke WA Group
saya tulis aja di situ biar orang tuanya mengetahuinya apakah ada PR atau tidak. Jadi selalu mengingatkannya, Bu. Yeah. Oke. Kira-kira kapan waktu yang akan Ibu gunakan untuk membuat jadwal PR, kemudian menempelkannya di meja siswa begitu, Bu? Ya, saya minggu depan, Bu, akan melakukan hal tersebut nggih untuk menempelkan jadwalnya nggih biar anak-anak langsung bisa mengingat PR yang diberikan oleh guru dan saya juga tadi tidak segan-segannya saya selalu ya menempel, menulis di WA grup biar orang tuanya sama-sama tahu. Iya. Oke, bagus sekali ide dari Ibu Sumarni ya untuk menangani siswa-siswanya, terutama untuk Andi ini yang seringkali tidak mengerjakan PR. Baik Ibu, kira-kira ada cara lain lagi tidak untuk bisa menumbuhkan motivasi nih buat si Andi supaya tanpa disuruh, tanpa diingatkan gitu, dia mau mengerjakan PR-nya dan tidak lupa lagi. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan? Ya, saya akan itu loh Bu, membuat keyakinan kelas nggih. Itu yang dibuat dari kesepakatan warga kelas, khususnya kelas 4 nggih. Saya akan sematkan dalam itu PR nggih, mengerjakan PR tepat waktu. Kalau nggak saya sematkan, pasti anak-anak itu banyak yang nggak mengerjakan PR. Ya. Lalu saya akan selalu mengingatkan mereka dan konsisten agar mereka melakukannya. Jadi saya, ayo mengerjakan PR dengan tepat. Ya selalu memberikan motivasi lah biar anak itu semangat, tidak ada beban, ada PR kayak gitu. Oke. Baik, apa yang sudah Ibu Sumani sampaikan untuk rencana-rencana yang akan diambil gitu ya. Saya mengapresiasi ide yang luar biasa, yang bagus ya. Ini juga bisa memotivasi Ibu untuk bisa lebih baik begitu dan sukses selalu untuk rencana-rencana minggu depan ya Bu ya. Ya Bu, semoga rencana ya Bu minta doanya nggih. Rencana yang akan saya lakukan ini dapat terlaksana dengan baik, tidak ada hambatan dan selalu untuk mengembangkan anak-anak saya agar ya dapat mengerjakan PR dengan tepat waktu itu saja Bu. Oke, saya doakan ya Bu supaya apa yang Ibu mau laksanakan nih untuk mengatasi permasalahannya Andi bisa terlaksana dengan baik dan nantinya ada peningkatan yang signifikan yang bisa Ibu rasakan dan juga dialami oleh si Andi ini. Oke, setelah beberapa minggu ke depan ya Bu, setelah Ibu nanti melaksanakan rencana-rencana tadi yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, nanti kita bisa evaluasi ya Bu ya, apakah pendekatan-pendekatan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sumarni bisa efektif atau tidak. Apakah Ibu setuju jika suatu saat nanti kita evaluasi bersama Ibu? Ya Bu Septi, saya sangat setuju nggih untuk mengevaluasi saya. Terima kasih banyak nggih Bu Septi atas bantuannya untuk coaching hari ini. Akhirnya masalah saya terselesaikan dengan baik. Padahal saya tahu loh, Bu Septi itu orangnya sangat sibuk, banyak kegiatan di luar ataupun di dalam kelas. Terima kasih ya Bu, sekali lagi terima kasih banyak atas solusi yang diberikan oleh Ibu, sangat bermanfaat bagi saya, bagi pembelajaran kelas saya untuk sekarang dan untuk selanjutnya. Dan Bu Septi, jangan segan-segan nggih, saya hubungi untuk ya melakukan coaching seperti ini, Ibu. Ya. Iya, sama-sama Ibu Sumarni. Saya juga senang bisa membantu Ibu Sumarni berbagi cerita kepada saya. Saya akan menindaklanjuti hal ini bersama Ibu, untuk beberapa minggu ke depan melihat kemajuan yang sudah Ibu lakukan di kelas. Semoga percakapan coaching kita pagi hari ini bisa membantu dalam memberikan inspirasi untuk menangani masalah siswa-siswa Ibu ya di kelas. Dan saya berharap apa yang sudah menjadi rencana Ibu semuanya terlaksana. Hanya bisa mendoakan semoga berhasil. Sampai jumpa lagi Bu Sumani minggu depan. Kita lihat bagaimana untuk peningkatannya. Baik, Bu Septi, sampai jumpa lagi untuk yang akan datang, Ibu. Ya.
Mari Ibu Sumarni. Monggo silakan. Oke, Ibu Sumarni, kita sekarang masuk ke bagian refleksi ya. Ibu Septi. Oke, saya akan mencatat hasil refleksi coaching kita pagi hari ini. Ibu nanti bisa mengutarakan apa perasaan atau hal-hal yang terjadi saat kita coaching pagi hari ini ya Bu. Ya. Oke. Dari percakapan coaching kita pagi hari ini, apa yang Ibu Sumarni rasakan? Monggo bisa Ibu ceritakan kepada saya. Baik, Nggih, saya akan menceritakan perasaannya setelah saya coaching hari ini dengan Bu Septi. Perasaan saya itu lega, Bu. Ya. Senang. Karena apa ya? Saya itu mendapatkan solusi dan pengetahuan baru tentang bagaimana dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pembelajaran berlangsung, Nggih. Tadinya kayak gini, Bu Septi. Saya itu punya masalah, Nggih, tapi saya pendam sendiri. Akhirnya saya punya berpikirlah saya akan coaching minta pendapat dari Bu Septi. Akhirnya masalah terpendam akhirnya bisa tercurahkan kepada Bu Septi. Akhirnya saya bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelas saya. Iya. Ya, kemudian dengan melakukan praktek coaching hari ini, Nggih, saya merasa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan teman yang lain, baik tentang permasalahan sekolah ataupun yang lainnya. Ya, yang berhubungan bisa dengan kegiatan sekolah ataupun dengan yang lainnya di luar sekolah. Jadi saya di sini untuk melakukan kegiatan coaching, Ibu. Saya itu dapat menyampaikan kekurangan dan kelebihan saya itu selama melaksanakan pembelajaran siswa di sekolah. Ternyata setelah saya curhat dengan Bu Septi, oh seperti ini caranya. Jadi saya mengetahuinya. Dan untuk kedepannya mungkin saya akan sering melakukan coaching dengan teman rekan sejawat saya dengan melalui percakapan Tirta, Nggih, dengan alurnya biar kita jelas untuk menerapkannya. Saya juga dengan Bu Septi tadi dengan anak saya yang tidak mengerjakan PR, Ibu, padahal anaknya itu pintar loh, Bu. Itu 10 besar, aktif, energik, dia juga selalu ikut 10 besar. Loh, kenapa kok sampai dia kayak nggak mau mengerjakan PR? Dia kayak mau kayak gitu. Tapi akhirnya saya melakukan coaching dengan Bu Septi, jadi saya bisa mencari solusi, oh seperti ini, kita harus melakukan pendekatan personal apa Bu? Iya, memang kalau pendekatan personal itu sangat penting kita lakukan ke anak, kita juga harus menyesuaikan gaya belajar anak. Memang gaya belajar anak itu berbeda-beda Bu. Kayak Andi, ada yang auditori, ada yang visual, dan juga ada yang kinestetik. Kita juga sebagai guru harus memahami setiap gaya belajar anak Ibu, karena apa? Anak itu kan punya kemampuan yang berbeda-beda sekali. Ya, kita sebagai guru memahami apa yang dialami oleh siswa. Kemudian untuk kegiatan coaching ini saya juga menggali potensi saya, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Kemudian membuat Bu, kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu adalah percakapan coaching Ibu tadi saya sama Bu Septi.
saya kayaknya kurang percaya diri napa nggih, perlu saya tingkatkan itu kepercayaan diri dan komunikasi yang efektif. Karena apa? Jujur Ibu, saya itu public speaking-nya itu sangat kurang. Nggih, jadi harus dituntun dan dibimbingnya. Karena ya tahu sendiri, saya itu kan mungkin kurang berpengalaman, kurang kompetensi dirinya kurang meningkat mungkin, kurang diklat-diklat. Jadi, tapi saya setelah bertemu dengan Bu Septi sangat bagus sekali mengarahkan saya. Jadi saya bisa tahu, oh ya bahwa solusi dari Andi tadi seperti ini. Jadi saya tahu Bu karena dipancing kayak gitu. Akhirnya setelah saya refleksi coaching dengan Bu Septi, oh ya saya lega, saya senang apa saya yang alami. Jadi bisa diselesaikan dengan mudah dengan sesuai yang saya ketahui. Ternyata itu saya mengetahui sendiri permasalahannya dan menyelesaikan sendiri setelah digali oleh Bu Septi. Tadinya saya bingung, saya ngomong sama siapa, saya hanya memendam diri saja. Tapi akhirnya dengan coaching ini saya jadi oh ya seperti itu ternyata. Padahal Bu, saya itu dalam membuat kesepakatan kelas semuanya ada. Saya terapkan secara tidak sadar saya menerapkannya. Tapi untuk masalah ini kok saya enggak melihat itu kesepakatan kelas. Ternyata sesuai dengan kesepakatan kelas yang saya lihat dan mulai sekarang saya akan menerapkannya di kesepakatan kelas. Juga ya tadi untuk setiap PR saya selalu mengingatkan terus ke anak nih, biar anak itu selalu mengejar PR dan tidak lupa saya juga selalu memberikan BA kepada wali murid agar anak-anak itu dapat mengerjakan PR dengan bimbingan orang tua. Jadi orang tua di sini itu bisa mengawasi atau membimbingnya. Juga kalau ada anak yang PR gitu seperti tadi Ibu nggih, itu saya akan ngomong langsung ke orang tuanya nggih, untuk pendekatan ke orang tuanya bagi anak yang tidak mengerjakan PR agar orang tuanya itu selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan anaknya. Saya tahu Bu kalau saat ini nggih kadang-kadang banyak orang tua itu yang tidak open, tidak memperhatikan anak dalam hal PR. Jadi anaknya mikir sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang seperti ini, acuh tak acuh dengan orang tua, dia asik sendiri dengan kehidupannya, dia tidak memperhatikan anaknya. Jadi untuk itu saya selalu mendekatkan personal ke orang tua masing-masing siswa yang tidak mengerjakan PR. Saya tidak segan-segannya saya selalu memastikan itu. Karena apa? Hal itu sangat penting bagi anak-anak saya, terutama dalam hal kedisiplinan, keterbatasan waktu dalam mengerjakan PR. Juga nanti anak-anak dapat meningkatkan hasil belajar anak. Oke. Terima kasih Ibu Sumarni untuk refleksi percakapan coaching kita pagi hari ini, nggih. Semoga refleksi yang Ibu sampaikan bisa menjadi pengingat bagi diri sendiri dan juga bisa memotivasi untuk kita semakin lebih baik ya Bu. Nggih, Bu Septi.